Budi Santoso, seorang pejabat daerah yang dikenal luas sebagai sosok dermawan dan berwibawa. Duduk nyaman di belakang meja besar di kantornya yang mewah. Ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang mahal, lukisan-lukisan dari seniman terkenal, sofa kulit, dan karpet Persia yang lembut di bawah kaki. Di mejanya terletak tumpukan dokumen proyek pembangunan yang tampak rapi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang gelap dan busuk tersembunyi di balik senyum karismatik dan penampilan terhormatnya. Di luar sana, rakyat di kotanya menjerit karena kemiskinan dan kelaparan. Tetapi bagi Budi, mereka hanyalah angka-angka di lembaran laporan keuangan. Dengan cekatan, Budi telah menyelewengkan miliaran rupiah dari anggaran pemerintah untuk keperluan pribadi. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, dan jalan raya telah berpindah ke rekening-rekening rahasia di luar negeri. Bodoh sekali mereka, percaya pada semua omong kosong yang kuucapkan, gumam Budi sambil tersenyum sinis. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi empuk, menghirup nafas panjang menikmati kemenangan kecilnya. Jam dinding berdetak pelan. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Budi menatap sekeliling kantornya dengan puas. Semua terlihat sempurna. Tapi malam itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun pendingin ruangan sudah diatur pada suhu standar. Suara samar terdengar dari jendela di belakangnya, seperti langkah kaki yang berderit pelan di lantai kayu. Budi menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu tetap sunyi. Ah, cuma imajinasiku saja ini, pikirnya. Ia kembali fokus ke dokumen-dokumen di mejanya. Saat sedang menandatangani beberapa berkas, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Ruangan itu mendadak gelap gulita hanya diterangi cahaya remang dari luar jendela. Budi mengerutkan kening dan mengumpat pelan. Sial, kenapa lagi lampu ini? Ia meraih telepon genggamnya mencoba menyalakan senter. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, seperti rintihan suara orang yang menahan sakit. Pelan, namun terus berulang. Suara itu datang dari arah belakang meja. Jantung Budi berdebar keras. "Siapa di sana?" tanya Budi. Suaranya bergetar sedikit. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Dia menelan ludah mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah efek dari kelelahan. Namun, sebelum ia sempat menenangkan pikirannya, bayangan samar muncul di dinding di depannya. Bayangan itu tampak seperti seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya kurus dengan wajah pucat. Mata bayangan itu hitam pekat tidak berkelopak. Budi membeku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Siapa kamu?" seru Budi. Kini dengan nada suara yang lebih tinggi, berusaha terlihat berani. Namun suaranya pecah di tengah-tengah kalimat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatapnya dengan mata kosong yang menyeramkan. Budi menggigil, nafasnya semakin berat. Dalam kepanikan, ia meraih telepon di meja dan mencoba menghubungi satpam di lantai bawah. Namun suara yang keluar dari telepon itu hanyalah dengungan statis. "Tidak mungkin," desisnya dengan gemetar. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkah yang diambilnya terdengar jelas seolah-olah sepatu yang berat menghentak lantai kayu. Budi mundur dengan panik. Kursinya terbalik dan ia hampir terjatuh. Lampu berkedip sekali lagi menyalakan ruangan dengan cahaya yang sangat redup. Ketika lampu menyala sebentar, bayangan itu hilang
namun suara rintihan itu terus terdengar. Di saat yang bersamaan, bisikan aneh mulai memenuhi ruangan. "Mengapa kamu mengambil hak kami?" Suara itu bergema, menyelinap masuk ke dalam telinga Budi seperti racun. "Siapa kalian?" Budi memekik, semakin panik. Ia melangkah mundur, punggungnya menabrak dinding. Ia kini terperangkap di antara meja besar dan dinding yang dingin. Bisikan itu semakin keras, berulang-ulang, sampai terasa memenuhi seluruh ruangan. "Kamu akan membayar. Kami akan menuntut balas. Kamu tidak akan bisa kabur." Budi mulai gemetar hebat. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menghalau suara-suara itu. Namun percuma. Bisikan itu menembus setiap penghalang, merambat ke dalam otaknya, meracuni pikirannya dengan teror. Pandangannya mulai kabur dan tiba-tiba ia merasa seperti tidak bisa bernafas. Dia berlari ke pintu, membuka kenop dengan kasar. Saat pintu terbuka, ia terkejut melihat sosok seorang wanita tua berdiri tepat di depannya. Wajahnya penuh keriput, kulitnya kering dan pucat seperti mayat. Matanya menatap lurus ke arah Budi, tapi mulutnya bergerak, berbisik sesuatu yang tidak bisa didengar dengan jelas. "Anak-anakku mati karena kamu," bisik wanita itu. Suaranya lemah namun jelas menusuk ke hati Budi. Tanpa pikir panjang, Budi berlari melewati sosok itu dan menuju ke lift. Di lorong, lampu-lampu berkedip, bayangan-bayangan mengikuti langkahnya, seakan mengejarnya dengan bisikan-bisikan yang semakin menyeramkan. Sesampainya di lift, ia menekan tombol turun dengan panik. Pintu lift terbuka perlahan, tapi sebelum Budi sempat masuk, suara tawa yang menakutkan terdengar dari dalam kabin lift. "Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar." Pintu lift menutup dengan sendirinya, meninggalkan Budi yang kini terjebak di lorong yang gelap dan penuh bayangan. Wajah-wajah mulai muncul di dinding di sekitarnya, mengelilinginya. Semua wajah itu tampak familiar, wajah orang-orang yang pernah ia lihat di desanya, namun kini berubah. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar seolah menjerit, tapi tidak ada suara keluar. Hanya tatapan penuh dendam dan sakit yang terpancar dari mereka. Budi tersungkur ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi suara bisikan itu kembali, lebih keras, lebih menyeramkan. "Kamu mencuri dari kami. Kamu akan membayar." Malam itu, Budi merasa seluruh dunia berbalik melawan dirinya. Suara-suara, bayangan, dan wajah-wajah itu seakan menjeratnya dalam kegelapan yang tiada akhir. Dan dia tahu, mulai dari malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Budi terbangun dengan perasaan gelisah yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Mimpi buruk dan suara-suara aneh seolah masih menggelayuti pikirannya. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam kepalanya yang berat. Keringat dingin membasahi punggungnya dan di dadanya ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu hanya terlalu banyak berpikir," gumamnya pada diri sendiri. Namun, di kedalaman pikirannya, Budi tahu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja.
Ia mengembaskan diri ke dalam rutinitas harian. Sarapan terburu-buru lalu bergegas menuju kantor. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada, seperti bayangan gelap yang membuntuti. Sesampainya di kantor, ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Tumpukan dokumen menunggu di meja dan ia mulai memeriksa laporan keuangan yang biasa ia manipulasi. Setiap angka, setiap proyek, semua berjalan seperti rencana. Tapi ketika ia menatap layar laptopnya ada sesuatu yang aneh. Pandangannya kabur sejenak dan di layar ia melihat sekilas sebuah wajah. Wajah seorang ibu tua dengan rambut acak-acakan dan mata penuh penderitaan. Budi terdiam, terpaku melihat layar. Matanya berkedip beberapa kali dan wajah itu menghilang. Yang tersisa hanyalah angka-angka biasa di layar laptop. Sial, kenapa aku jadi paranoid begini? Budi menghela nafas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari kelelahan. Tidak lama setelah itu, pintu kantornya diketuk pelan. Sekretarisnya, Rina, muncul di ambang pintu. "Pak Budi, ada yang perlu ditandatangani?" tanyanya sambil membawa setumpuk dokumen ke meja. "Iya, taruh saja di sini," jawab Budi tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar dan lelah. Rina melirik bosnya dengan sedikit cemas. "Pak, apa Bapak baik-baik saja? Bapak terlihat kurang sehat." Budi menoleh, matanya merah. "Aku baik-baik saja, Rin. Hanya sedikit lelah. Pergi sana, aku ada banyak pekerjaan." Rina mengangguk, walau wajahnya masih terlihat khawatir. Ia keluar dari ruangan tanpa berkata-kata lagi, meninggalkan Budi sendirian dengan pikirannya. Setelah pintu tertutup, suasana kantor terasa hening. Terlalu hening. Budi kembali memandangi dokumen-dokumen di mejanya, namun perasaan aneh itu tidak hilang. Jam terus berdetak pelan, dan ruangan terasa semakin menekan. Layar laptop Budi tiba-tiba berkedip. Ia memandang layar itu dengan cemas, lalu wajah itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajah seorang pria kurus dengan mata kosong yang menatapnya. Mulut pria itu bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajah itu tampak menderita dengan kulit kusam dan mata cekung. Budi terhuyung, mundur dari kursinya menatap layar dengan penuh horor. Apa-apaan ini? Ia menggosok matanya dengan keras, berharap pemandangan mengerikan itu menghilang. Ketika ia membuka mata lagi, layar laptop sudah kembali normal. Tidak ada wajah, tidak ada sosok asing, hanya angka dan laporan yang membosankan. Jantung Budi berdegup kencang, nafasnya terengah-engah. "Ini semua pasti cuma imajinasi," katanya pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Namun, sebelum ia bisa benar-benar tenang, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti bisikan dari belakang punggungnya. "Mengapa kamu mengambil hak kami?" Budi mematung. Jantungnya terasa berhenti sesaat. Suara itu begitu jelas, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, berbicara langsung ke telinganya. Dengan ketakutan yang menguasai dirinya, Budi menoleh perlahan dan tidak ada siapapun. Hanya meja kayu dan rak buku yang sunyi. "Siapa itu?" teriaknya. Suaranya pecah oleh ketakutan yang tidak tertahan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menakutkan. Budi bangkit dari kursi dan memeriksa seluruh ruangan, membuka pintu dan melirik ke lorong kantor. Semua tampak normal. Para staf masih sibuk dengan pekerjaan mereka, tidak ada yang aneh. Tapi di sudut matanya, Budi bisa melihat bayangan samar bergerak cepat dari sudut
satu ke sudut lainnya. Ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang lagi. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih memekik. "Kamu telah menghancurkan hidup kami." Budi tersentak. Meraih kepala dengan kedua tangannya, berusaha mengusir suara itu dari pikirannya. Namun suara itu semakin keras. Bisikan-bisikan kesakitan yang tidak berkesudahan seperti doa orang-orang yang terpuruk. "Kami kelaparan. Anak-anak kami mati. Kamu merampas segalanya dari kami." Bayangan wajah-wajah itu mulai muncul di setiap dinding, di setiap sudut ruangan. Wajah-wajah rakyat miskin yang menderita dengan mata penuh kebencian. Mereka menatap Budi tanpa henti, bibir mereka bergerak-gerak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Hanya bisikan dari kegelapan yang menggema di seluruh ruangan. Budi mulai mundur perlahan. Jantungnya semakin cepat berdegup. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya dan nafasnya semakin tidak beraturan. Ini tidak mungkin. Aku hanya stres. Ini hanya ilusi, bisiknya kepada dirinya sendiri. Namun tidak ada bisa menghentikan teror yang semakin nyata di depannya. Tiba-tiba pintu kantornya terbuka keras, membuat Budi terlonjak dan Rina masuk lagi dengan wajah cemas. "Pak Budi, ada apa? Saya mendengar Bapak berteriak." Rina menatap bosnya yang tampak sangat pucat dan gemetar. Budi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap Rina dengan tatapan kosong, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Wajah itu, suara itu, mereka lenyap seketika begitu Rina masuk. Tidak ada apa-apa. Budi akhirnya berbicara, meskipun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. "Aku hanya sedikit lelah." Rina menatapnya ragu. "Apa Bapak yakin tidak apa-apa? Mungkin Bapak butuh istirahat." "Tidak, aku bilang aku baik-baik saja," Budi berteriak. Nada suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Rina terkejut, lalu dengan cepat keluar dari ruangan membiarkan Budi kembali sendirian. Setelah Rina pergi, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Budi duduk di kursinya dengan tangan gemetar. Ia tahu ada yang tidak beres. Apa yang ia alami bukan sekedar halusinasi. Wajah-wajah itu, suara-suara itu, semuanya terasa terlalu nyata. Ia mulai merasakan dinginnya ruangan seperti udara yang menyelinap masuk melalui jendela yang terbuka. Waktu berlalu dengan lambat. Budi memaksa dirinya untuk fokus bekerja. Namun setiap kali ia mencoba, wajah-wajah itu kembali muncul. Setiap angka di dokumen tampak berubah menjadi mata-mata yang menatapnya menuntut penjelasan. Dan suara-suara itu, suara rakyat yang ia sakiti, terus membisik di telinganya, tidak akan pernah berhenti. "Kamu akan membayar. Kamu akan menanggung akibatnya." Bisikan itu semakin keras, semakin nyata, hingga akhirnya Budi merasa tidak lagi mampu menahannya. Ia menyandarkan kepalanya di meja, menutup matanya dengan kedua tangan, berharap suara-suara itu menghilang. Namun di kegelapan, wajah-wajah itu tetap ada, menatapnya. Malam itu, Budi pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Kelelahan dan rasa takut menggerogoti pikirannya. Sejak siang, bisikan-bisikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Wajah-wajah mengerikan yang menghantuinya di kantor tetap membayang di benaknya, walaupun tidak lagi muncul secara fisik. Rumah mewahnya, yang biasanya terasa hangat dan nyaman, kini tampak berbeda. Sejak ia melangkah melewati pintu depan, ada sesuatu yang tidak beres. Lampu-lampu di ruang tamu berkedip pelan saat ia masuk.
Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, meskipun ia yakin bahwa pengatur suhu ruangan bekerja dengan baik. "Mas, kamu sudah pulang?" Suara istrinya, Wina, terdengar dari dapur. Budi terkejut sejenak, lalu membalas, Iya, aku pulang lebih awal." Wina keluar dari dapur. Menyekat tangannya yang masih basah dengan lap, ia menatap suaminya yang tampak sangat pucat. "Kamu kelihatan capek sekali, Mas. Apa kamu sakit?" Budi menggeleng, mencoba menutupi kegelisahannya. "Aku cuma, ya sedikit lelah. Banyak pekerjaan di kantor." Wina mendekat dan menyentuh dahi suaminya, merasa khawatir. "Kamu kelihatan pucat. Kamu yakin tidak apa-apa?" Budi memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja. Mungkin butuh tidur lebih awal." Meski masih tampak khawatir, Wina akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, aku akan siapkan makan malam lebih awal. Kamu butuh istirahat." Budi mengangguk dan berjalan menuju kamar tidur. Ketika ia melewati lorong rumahnya, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Gorden-gorden yang biasanya menambah kesan mewah rumah itu kini tampak seperti bayangan-bayangan hitam yang mengintai dari setiap sudut. Lantainya terasa dingin di bawah kakinya, seolah-olah rumah itu telah kehilangan kehangatannya. Sesampainya di kamar, Budi menutup pintu dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap cermin besar di dinding, bayangannya terlihat asing. Seolah-olah ia melihat orang lain di dalam cermin itu. Wajahnya kusut, matanya tampak merah dan cekung. Kegelisahan kembali menyerang. Lalu sesuatu yang tidak wajar terjadi. Bayangannya di cermin tersenyum. Budi tersentak, berdiri dan mendekati cermin dengan hati-hati. Bayangannya tampak normal kembali. Tidak ada senyum mengerikan itu, hanya dirinya yang kelelahan. Namun jantungnya berdebar kencang. Ia menyentuh cermin dengan tangan gemetar, berharap semua hanya imajinasi. Saat ia menyentuh permukaan dingin cermin, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sebuah bisikan yang ia kenal. "Kami menunggumu." Budi terlonjak dan menoleh dengan cepat. Kamar itu kosong, tidak ada siapapun. Ia merasa seluruh tubuhnya beku, ketakutan yang mendalam mulai merambah ke seluruh tubuhnya. Dia melangkah mundur, punggungnya menabrak tepi ranjang. Hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti kamar. Dengan panik, Budi melangkah ke arah pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarnya, mencoba menenangkan diri dengan membasuh wajahnya. Ketika ia membuka pintu kamar mandi dan menyalakan lampu, cahayanya berkedip-kedip. Cermin di atas wastafel terpantul samar dalam cahaya yang berkedip. Dan di dalam cermin itu, Budi melihatnya lagi. Wajah yang sama seperti di kantor. Pria dengan mata kosong dan kulit yang membusuk. Kali ini wajah itu lebih dekat, seolah-olah keluar dari dalam cermin, menatap langsung ke arah Budi dengan kebencian yang mendalam. Budi mundur, tangannya meraba dinding di belakangnya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" teriaknya. Kali ini dengan kepanikan yang tidak terkendali. Wajah itu tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam dengan mulut menganga, seperti hendak mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba suara-suara itu kembali. Bisikan-bisikan mengerikan yang memenuhi ruangan datang dari segala arah. "Kamu merampas dari kami. Kamu menghancurkan hidup kami. Kami akan menuntut balas." Budi menutup telinganya dengan keras. Tubuhnya bergetar hebat. Pergi dari sini!" teriaknya. Namun bisikan itu semakin keras, semakin menjerat pikirannya. Cermin di depannya retak perlahan.
Suara kaca pecah terdengar di dalam kesunyian. Retakan itu merambat cepat seolah-olah wajah dalam cermin itu berusaha keluar. Wina yang mendengar suara teriakan Budi dari dapur segera berlari menuju kamar. "Mas, ada apa?" panggil Wina, suaranya penuh kecemasan. Pintu kamar mandi terbuka dengan keras, dan Wina menemukan suaminya terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, matanya terlihat kosong dan tangannya masih menutupi telinganya. Wina segera mendekat, berlutut di depan Budi mengguncang bahunya dengan lembut. "Mas, apa yang terjadi? Mas, lihat aku." Wina mencoba menarik perhatian suaminya, namun Budi tampak seperti tidak mendengarnya. Bisikan itu, mereka terus berbicara." Budi berbisik, hampir tidak terdengar. Matanya menatap lurus ke depan seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wina yang kini semakin panik memeluk suaminya dengan erat. "Mas, tidak ada apa-apa di sini. Kamu hanya kelelahan. Semua baik-baik saja. Aku di sini," ujarnya, berusaha menenangkan. Meskipun di dalam hatinya ia sangat ketakutan melihat kondisi suaminya yang tidak pernah seperti ini sebelumnya. Budi menoleh perlahan, menatap istrinya dengan mata yang masih penuh ketakutan. Kamu tidak mengerti. Mereka menuntut balas. Wajah-wajah itu, mereka mengikutiku." Wina mengernyit. Tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memeluk suaminya lebih erat, berharap bahwa ketakutan yang Budi rasakan hanyalah akibat dari stres yang berlebihan. Namun saat ia melepaskan pelukan untuk melihat wajah suaminya, Wina merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh energi gelap yang tidak terlihat. Dan dalam sekejap, semua lampu di dalam kamar padam. Kegelapan menyelimuti mereka. "Mas," Wina berbisik, matanya melirik ke sekeliling kamar yang gelap. "Apa yang terjadi? Lampunya mati?" Budi tidak menjawab. Dia masih terdiam, menatap lurus ke depan. Tapi kali ini Wina merasakan sesuatu yang lebih menakutkan. Di sudut-sudut ruangan yang gelap, ia mulai melihat bayangan-bayangan aneh bergerak. Wajah-wajah yang tampak samar dengan mata kosong menatap mereka dari balik kegelapan. Wina tersentak, matanya melebar. "Mas, apa itu?" Wina menarik suaminya, berharap bisa mengeluarkannya dari ruangan itu. Namun Budi tetap terpaku seolah-olah tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa lari, Win," bisik Budi dengan suara serak. "Mereka akan selalu mengejarku." Wina menatap suaminya dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, bayangan-bayangan semakin mendekat. Wajah-wajah penuh dendam yang menatap mereka dengan tatapan yang kosong dan kelam. Bisikan-bisikan itu kini tidak hanya terdengar di telinga Budi, tapi juga di telinga Wina. Bisikan itu memanggil nama mereka berdua, menuntut sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Mas, kita harus pergi." Wina menarik tangan suaminya dengan sekuat tenaga. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara keras terdengar dari dalam kamar mandi. Cermin yang retak tadi pecah berkeping-keping, dan dari dalam kegelapan, sosok-sosok mengerikan mulai keluar, merayap perlahan ke arah mereka. "Kami datang. Kami akan membalas." Suara itu semakin dekat, memenuhi seluruh ruangan dengan teror yang tidak terlukiskan. Wina menjerit ketakutan, namun Budi hanya duduk terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Dan di dalam benaknya ia tahu tidak ada jalan keluar. Malam itu, di rumah yang sunyi, bayangan-bayangan itu menuntut apa yang telah diambil dari mereka.
Teror yang Budi rasakan di kantor kini telah menguasai seluruh hidupnya. Rumah yang dulu menjadi tempat pelindungannya, kini menjadi tempat di mana mimpi buruknya menjadi nyata. Malam berganti. Namun di rumah Budi, waktu seolah terhenti. Wina tidak bisa tidur. Bayangan-bayangan mengerikan yang ia lihat tadi malam terus menghantui pikirannya. Dan suara-suara bisikan itu seakan masih berdengung di telinganya. Budi, di sisi lain, seperti telah kehilangan sebagian dari dirinya. Ia duduk di ruang tamu menatap kosong keluar jendela yang tertutup gorden. Sesekali menoleh dengan tatapan gelisah, seolah-olah mengantisipasi sesuatu yang mengerikan yang akan datang. Wina duduk di sofa yang berhadapan dengan suaminya, memperhatikan dengan cemas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Budi yang biasanya penuh kepercayaan diri kini tampak kuyu. Rambutnya acak-acakan dan kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Pandangannya kosong, seperti seseorang yang berada di ambang kegilaan. "Kamu tidak bisa terus begini, Mas," ujar Wina akhirnya. Suaranya gemetar. "Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lihat? Apa yang mereka mau?" Budi tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke lantai sebelum akhirnya menggeleng perlahan. "Aku tidak tahu, Win. Aku tidak tahu apa yang mereka mau. Tapi aku bisa merasakannya. Mereka marah. Mereka membenciku." Wina mendekat, memegang tangan suaminya yang dingin. "Kenapa? Apa yang kamu lakukan sampai mereka bisa mengejarmu seperti ini? Apa yang kamu sembunyikan?" Air mata mulai menggenang di sudut mata Budi. Di dalam hatinya ia tahu jawabannya, tapi rasa takut membuatnya enggan mengakui dosanya. Ia menggigit bibirnya, berusaha keras menahan emosi yang meluap. Namun dalam keheningan malam itu suara bisikan datang lagi, lebih keras, lebih menekan. "Kamu mencuri dari kami." Budi tersentak. Matanya melebar dan tangannya dengan cepat mencengkram tangan Wina. "Mereka datang lagi." Wina merinding mendengar nada ketakutan dalam suara suaminya. "Mas, dengarkan aku. Kita harus melakukan sesuatu. Mungkin kita bisa panggil orang pintar. Kita butuh bantuan." Budi hanya menggeleng. "Ini bukan soal itu. Tidak ada yang bisa membantu. Ini dosa yang harus kutanggung sendiri. Aku yang memulai ini semua." Wina menatap suaminya dengan bingung. "Dosa? Apa maksudmu, Mas?" Budi menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan hakku, Win. Selama bertahun-tahun aku korupsi, aku mencuri uang rakyat. Aku pikir tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Toh semua orang di sekitarku juga melakukan hal yang sama. Tapi ternyata mereka tahu. Mereka yang menderita karena perbuatanku. Orang-orang yang kehilangan segalanya. Mereka sekarang menuntut balas." Wina terkejut mendengar pengakuan suaminya. Ia terdiam sejenak mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. "Tunggu, jadi semua ini, wajah-wajah yang kamu lihat, suara-suara itu, mereka adalah korban dari perbuatanku, Win." Budi memotong dengan nada penuh penyesalan. "Dan mereka tidak akan berhenti sampai aku membayar semuanya." Kata-kata itu menggantung di udara, dan Wina merasakan ketakutan yang merayap semakin dalam. Ia meremas tangan suaminya lebih erat. "Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya agar mereka berhenti?" Budi menatap istrinya dengan tatapan kosong. "Aku tidak tahu. Mungkin tidak ada yang bisa kita lakukan." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Tapi hanya beberapa saat kemudian suara ketukan samar terdengar dari luar. Wina tersentak dan langsung berdiri. "Siapa itu?"
Budi tidak menjawab. Matanya terpaku pada pintu depan yang kini mulai bergetar pelan. Ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Budi memejamkan matanya dengan penuh ketakutan. Mereka datang. Mas, siapa yang datang? Wina berlari menuju pintu, mencoba mengintip melalui lubang kecil di pintu. Namun di luar sana, tidak ada siapapun. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan, tapi ketukan itu terus terdengar seperti ada sesuatu yang tidak terlihat yang mencoba untuk masuk. Dengan tangan gemetar, Wina berbalik menghadap Budi. Tidak ada siapapun di luar, Mas. Ini tidak masuk akal. Budi hanya bisa duduk terpaku di kursinya. Tangannya mencengkram kepalanya dengan erat. Mereka tak akan terlihat, tapi mereka ada di sini. Mereka ingin aku membayar. Saat itu, lampu ruang tamu mulai berkedip lagi. Satu persatu lampu-lampu itu padam meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ruangan terasa semakin mencekam, dan hawa dingin yang tidak biasa mulai mengalir masuk ke seluruh rumah. Tiba-tiba bisikan-bisikan itu semakin keras. Wina bisa mendengarnya dengan jelas sekarang. Kami kelaparan. Kami mati tanpa harapan. Kamu mengambil segalanya dari kami. Dengar itu, Wina. Budi menangis. Ketakutan. Suaranya parau. Mereka tidak akan pernah pergi. Aku sudah menghancurkan hidup mereka. Sekarang mereka mau menghancurkanku. Ketika Wina berusaha menenangkan suaminya, suara berat tiba-tiba muncul dari arah dapur seperti suara benda berat yang jatuh. Wina menoleh dengan cepat. Matanya terbelalak. Mas, kamu dengar itu? Tanyanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Ketakutannya semakin memuncak. Budi mengangguk pelan. Matanya tidak pernah lepas dari pintu dapur. Mereka ada di sini, Win. Mereka sudah masuk. Wina menguatkan diri, lalu berjalan pelan menuju dapur. Meskipun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang mengerikan. Ketika ia mencapai pintu dapur, ia bisa merasakan hawa dingin yang lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan di sana. Dengan tangan gemetar, Wina meraih saklar lampu dan menyalakannya. Lampu berkedip sebentar, kemudian menyala terang. Dapur terlihat kosong. Namun saat Wina melangkah lebih jauh, dia melihat sesuatu di lantai. Sebuah panci yang terguling, dan di sebelahnya bercak darah. Wina tersentak mundur. Mas, ada sesuatu di sini. Budi tidak bereaksi. Ia hanya duduk di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Wina segera kembali mengguncang tubuh suaminya dengan keras. Kita harus keluar dari sini. Tempat ini bukan lagi rumah kita. Namun, sebelum Wina bisa menarik Budi keluar dari kursinya, bayangan hitam melintas cepat di sudut mata mereka. Bayangan itu besar, tidak berbentuk, dan bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Bayangan itu mengelilingi ruangan, bergerak seperti kabut hitam yang mengepung mereka dari segala arah. Wina menjerit, tubuhnya gemetar ketakutan. Mas, kita harus pergi sekarang. Namun, Budi hanya duduk diam. Matanya terpaku pada bayangan itu seolah-olah ia tahu bahwa ini adalah akhir yang tidak terelakkan. Aku pantas menerima ini, Win. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti berbisik. Tiba-tiba, sosok-sosok yang mengerikan mulai muncul di sekeliling mereka. Wajah-wajah hampa dengan mata cekung dan kulit membusuk. Mereka melayang-layang menatap Budi dengan kebencian yang mendalam. Mulut mereka bergerak-gerak tanpa suara. Namun bisikan mereka terus terdengar memenuhi udara dengan tuntutan yang tidak terbantahkan. Kami menunggumu. Kami menuntut balas. Kamu akan membayarnya. Wina tidak bisa lagi menahan teriakannya.
Dia mencoba menarik Budi untuk berdiri, namun suaminya tidak bergerak seolah-olah kakinya sudah terpaku ke lantai. Wajah-wajah itu semakin mendekat, mengepung mereka dari segala arah. "Wina, pergi, tinggalkan aku," bisik Budi. Air mata mengalir deras di pipinya. "Mereka hanya ingin aku. Ini semua salahku. Aku yang harus membayar." Wina mengguncang kepala. Air mata bercucuran di wajahnya. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, Mas." Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sosok-sosok itu menerjang ke arah Budi. Dengan teriakan mengerikan mereka mencengkram tubuh Budi dan menariknya ke dalam kegelapan. Teriakan Budi terdengar nyaring, melengking saat tubuhnya ditarik masuk ke dunia yang tidak terlihat. "Tidak!" Wina berteriak putus asa. Namun semuanya sudah terlambat. Suaminya telah lenyap di antara bayangan-bayangan itu dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang dingin dan sunyi. Keheningan mencekam, menyelimuti rumah setelah teriakan Budi menghilang bersama bayangan-bayangan itu. Wina berdiri di ruang tamu. Tubuhnya gemetar dan tangannya masih terulur ke tempat di mana suaminya terakhir kali berada. Ia tidak bisa bergerak. Nafasnya tersengal dan otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Budi lenyap. Suaminya yang ia cintai hilang diambil oleh sosok-sosok tidak kasat mata yang datang untuk menuntut balas dendam. Wajah-wajah hampa itu masih terpatri di pikirannya, seolah mereka akan muncul kapan saja. Wina terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas. Air matanya tidak terbendung lagi, jatuh deras ke pipinya. "Mas, kenapa semua ini terjadi?" gumamnya lirih. Tetapi tidak ada jawaban, hanya sunyi yang menyelimuti rumah besar itu. Ketakutan mulai merayap lebih dalam. Wina tahu ia harus segera keluar dari rumah itu. Sesuatu yang jauh lebih buruk akan datang jika ia tetap tinggal. Namun tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya penuh dengan bayangan sosok-sosok gelap yang baru saja menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari dalam dinding. Suara ketukan, awalnya pelan lalu semakin keras seolah-olah sesuatu atau seseorang berusaha keluar dari balik dinding. Wina menahan nafas, matanya terpaku pada dinding ruang tamu yang mulai bergetar pelan. Tidak mungkin, Wina berbisik ketakutan. Ia mundur perlahan, mendekat ke pintu depan, berharap bisa melarikan diri. Tetapi suara itu tidak berhenti, bahkan semakin keras disertai dengan bisikan-bisikan samar yang mulai terdengar di sekelilingnya. "Wina!" Bisikan itu memanggil namanya. Mata Wina terbelalak. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. "Mas Budi!" teriaknya, berharap suara itu adalah suaminya yang kembali. Namun tidak ada yang muncul, hanya bisikan samar yang terus memanggil namanya dari segala penjuru. "Wina, keluarlah!" Suaranya tidak lagi seperti suara Budi yang ia kenal. Suara itu terdengar serak dan dingin, penuh dendam dan kebencian. Seperti suara dari makhluk lain, bukan manusia. Wina semakin panik. Dengan nafas terputus-putus ia berlari ke arah pintu depan. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu tidak bergeming. "Tidak, tolong buka, tolong!" teriak Wina, berusaha keras memutar gagang pintu yang tampak terkunci rapat. Di belakangnya, suara ketukan itu berubah menjadi gemuruh. Dinding-dinding rumah mulai bergetar keras, dan dari celah-celah dinding Wina melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Bayangan-bayangan hitam merayap keluar, perlahan membentuk sosok-sosok yang ia kenali. Wajah-wajah kosong yang sama seperti yang menghantui Budi. Wina terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan. "Tidak, pergilah!"
tinggalkan aku!" teriaknya sambil terus memaksa membuka pintu. Namun sosok-sosok itu tidak pergi, mereka semakin mendekat memenuhi ruangan dengan kehadiran gelap mereka. "Mas Budi, tolong aku!" Wina berbisik penuh putus asa. Matanya mencari ke segala arah berharap menemukan suaminya. Tapi harapannya sia-sia. Suara Budi tidak lagi terdengar dan hanya kegelapan yang kini menyelimutinya. Tiba-tiba, lampu ruang tamu menyala dengan sendirinya, meski sebelumnya padam. Cahaya yang menyilaukan itu membuat Wina terkejut. Ia menoleh dengan cepat dan di sana di tengah ruang tamu berdiri sosok yang sangat ia kenal. Budi. Namun wajahnya tidak lagi seperti dulu. Mata Budi kosong, bibirnya pucat dan kulitnya tampak membiru seperti seseorang yang sudah lama mati. "Mas Budi!" Wina berteriak kaget, tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang hampa. "Wina!" Suara Budi terdengar kali ini lebih dalam, seperti berasal dari tempat yang jauh. "Kenapa kamu tidak pergi? Mereka akan datang untukmu juga." Wina merasa tubuhnya gemetar hebat. "Mas, apa maksudmu? Apa yang terjadi padamu? Aku tidak akan meninggalkanmu." Sosok Budi hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak wajar. "Aku sudah bukan Budi lagi yang kamu kenal. Mereka telah mengambilku, Wina, dan kamu akan menjadi berikutnya." Kata-kata itu menggema dalam benak Wina. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun instingnya memberitahukannya satu hal, bahwa ini bukanlah Budi yang sesungguhnya. Ini hanyalah bayangan dari seseorang yang pernah ia cintai. Tiba-tiba, lampu kembali padam. Kegelapan yang pekat menyelimuti rumah itu sekali lagi dan Wina hanya bisa merasakan hawa dingin yang semakin menekan dari setiap sudut ruangan. Suara ketukan di dinding kembali, namun kali ini lebih dekat. Bisikan-bisikan itu semakin keras mengelilinginya dari semua arah. "Wina, keluarlah, kami menunggumu." Wina menutup telinganya, berusaha menghilangkan suara-suara itu. "Tolong, berhenti!" tangisnya. Tetapi bisikan-bisikan itu semakin kuat. Ruangan terasa semakin sempit seperti kegelapan itu sendiri mencoba meremasnya hidup-hidup. Tiba-tiba, sosok Budi muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Wina tersentak mundur, matanya penuh ketakutan. Sosok itu tidak lagi diam. Ia melangkah mendekat, perlahan, namun pasti. Wajahnya yang pucat menampilkan senyum menyeramkan dan tangannya yang dingin menggapai ke arah Wina. "Sudah waktunya. Kamu harus ikut bersama kami." "Tidak, jangan sentuh aku!" Wina berteriak dan berlari ke arah dapur, berharap bisa menemukan sesuatu untuk melindungi dirinya. Ia meraih pisau dapur yang tergeletak di meja dan menodongkannya ke arah sosok Budi yang terus mendekat. "Jangan mendekat, aku peringatkan!" teriaknya panik. Namun, sosok itu terus maju. Tatapannya tetap kosong, tidak peduli dengan ancaman yang Wina tunjukkan. Dengan gerakan lambat namun pasti, Budi terus melangkah ke arahnya membawa kegelapan bersamanya. Pisau di tangan Wina bergetar. Ketakutannya sudah sampai pada puncak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun instingnya mengatakan bahwa ia harus bertahan walaupun percuma. Saat sosok Budi hampir mencapai dirinya, Wina mengayunkan pisau itu dengan kuat menusukkan ke dada sosok suaminya. "Pergi!" jeritnya, berharap semua akan berakhir. Namun, pisau itu hanya menembus udara kosong. Sosok Budi menghilang begitu saja seperti asap yang ditiup angin. Kegelapan di sekelilingnya mendadak semakin pekat.
dan suara tawa mengerikan menggema di seluruh rumah. Tawa yang tidak berwujud namun begitu nyata memenuhi ruang di sekitarnya. "Kamu tidak bisa lari. Kamu akan tetap di sini selamanya," Vina menjerit. Air matanya membanjiri pipinya. Dia jatuh terduduk di lantai dapur. Pisau yang ia pegang terlepas dari genggamannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan bisikan-bisikan itu terus memenuhi pikirannya, semakin menghantuinya dengan setiap detik yang berlalu. "Selamanya." Suara-suara itu bergema di dalam pikirannya. Di tengah kegelapan, Vina tahu bahwa tidak ada lagi harapan. Suaminya telah diambil dan sekarang giliran dirinya. Rumah ini telah menjadi penjara horor, tempat di mana dosa-dosa budi telah menuntut balas. Dan kini, Vina ikut terperangkap di dalam kutukan itu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada keselamatan, hanya kegelapan yang abadi dan bisikan-bisikan mengerikan yang terus mengejar, menginginkannya selamanya.